Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktorivo Eka Pradita, Lacar Angkatan 60, kelompok 2, nomor absen 14. Di sini saya akan menerangkan tentang pelatihan dasar CPNS agenda 2 tentang nilai-nilai dasar CPNS oleh Bapak Ahmad Hisan, SAG MPD. Di sini Bapak menerangkan antara akuntabilitas dan responsibilitas. Perbedaan utama antara keduanya bahwa akuntabilitas itu menekankan kepemilikan tunggal atas tindakan dan keputusan untuk tugas tersebut. Nah, untuk responsibilitas merupakan tugas yang diberikan kepada seseorang yang memiliki otoritas atau wewenang yang lebih tinggi. Yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor ataupun kelompok dan kepentingan pribadi. Seperti contoh yang ada di lingkungan saya bekerja. Kita harus mengerjakan tupoksi kita sebagai penjaga tahanan. Apapun yang dipinta kantor harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab, selama itu masih berkaitan dengan tugas kita. Dapat memilah tugas dengan mendahulukan yang penting. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dari politik praktis. Kita sebagai calon ASN harus tahu dasar dari politik praktis tersebut. Sebisa mungkin kita harus menghindarinya. Yang ketiga, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Seperti contoh saya pribadi. Di sini saya ditunjuk langsung oleh Kepala Rutan untuk terlibat dalam tim Humas Rutan. Saya banggakan hal tersebut karena Rutan sendiri yang memerintah. Untuk itu, saya harus akuntabel untuk sebuah tugas, konsisten menjalani tugas itu, supaya saya sendiri merasa bangga menjadi ASN yang dapat diandalkan. Untuk responsibilitas adalah sebuah kewajiban untuk bertanggung jawab atau adanya kewajiban moral dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada seseorang. Seperti contoh, untuk piket penjagaan malam di rutan. Ketika melakukan penjagaan di pos menara, kita harus tetap waspada, harus tetap terjaga untuk memastikan keadaan rutan tetap selalu aman. Yang kedua, contoh selanjutnya, misalkan saya diperintah oleh komandan jaga saya untuk melakukan suatu tugas, kemudian di situ ada Bapak Karutan memerintahkan. Berbarengan dengan yang komandan suruh, saya harus tahu memilah mana tugas yang harus saya kerjakan terlebih dahulu menurut otoritas atau wewenang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.